Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Pak Seti minta satu perwakilan yang untuk memimpin doa. Siapa? Rena? Oke, silakan maju Rena. Oke, terima kasih Rena. Untuk hari ini ada yang nggak masuk kah? Siapa? Abi masih sakit. Izin. Oh, Abi izin. Terus siapa yang nggak masuk lagi? Putra kenapa? Oh, sakit. Oke, mudah-mudahan yang hari ini sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan bisa sekolah seperti biasa. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Berdiri. Indonesia tanah airku, darah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku yang tercinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum masih tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nanda. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu,
patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, silakan duduk kembali. Untuk hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dalam mata pelajaran KKA, Coding Kecerdasan Artifisial. Nah, sampai sini siapa yang tahu tentang berpikir komputasional? Jidan apa Dan? Berpikir komputer. Apa tadi yuk? Siapa? Apa berpikir komputasional? Yang kalian pahami berpikir komputasional itu apa? Berpikir secara komputer. Berpikirnya seperti komputer. Terus apa lagi? Berpikir seperti komputer yang kalian tahu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nanti Pak Saiti jelaskan. Yang Pak Saiti inginkan di sini, setelah kalian belajar tentang berpikir komputasional, yang pertama, mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dua, menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional dengan cara dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Itu yang Pak Saiti harapkan setelah pembelajaran berpikir secara berkomputasional. Nah, siapa yang tahu ini apa? Jus mangga. Siapa yang suka sama jus mangga? Gak suka? Yang suka? Jus mangga. Bisa nggak mangga dimasukkan ke gelas langsung jadi jus? Nah, bisa nggak mangga dimasukkan ke gelas, ya toh? Jadi jus mangga seperti tadi bisa? Tanpa dipotong. Nah, lihat. Ada cara-cara untuk membuat jus mangga. Nah, ini kita berpikir secara komputasional, berpikir secara runtut. Ya. Pertama apa dulu kalau kita membuat jus mangga? Ambil gelas. Mangganya ada. Mangga langsung dimasukin blender. Air, apalagi? Gula, susu, pisau. Dengarkan, dari jus mangga ini kalian bisa berpikir secara komputasional. Ada urutannya, jadi nggak acak-acakan. Nah, di sini membuat jus mangga. Pertama apa? Titik-titik mangga dipotong, daging buahnya menjadi potongan kecil. Apa dulu? Dikupas mangganya pertama. Kedua, masukkan potongan. Kedua masukkan potongan mangga. Ketiga, tambahkan air dingin dan apa? Es batu ke dalam blender. Es batu apa gula? Apa gula? Gula ya. Terus blender semua bahan hingga halus. Jika ingin jus lebih dingin, tambahkan es dan blender lagi. Keenam, apa? Tuangkan jus mangga ke dalam gelas. Ketujuh, jus mangga segar siap dinikmati. Jadi membuat jus mangga tuh, mangga dimasukkan gelas langsung jus.
tanpa ada blender, tanpa dikupas, tanpa dipotong, tanpa dikasih gula, tanpa dikasih air. Ya. Ini baru jus mangga. Nah, ini kita lagi belajar tentang berpikir komputasional. Di sini kita lihat video apa sih itu berpikir komputasional. Lihat. Lihat ya. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mempelajari dan melihat otak komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Lihat. Saat dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional tidak bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menjaga gigi, mencatat berbagai pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya tentang keberadaan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan 5. Perhatikan. Kamu memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidup ini. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Perhatikan. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjukkan intian bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang lebih saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus hindari beberapa kejadian yang lain saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur,
roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau masak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Setelah kalian melihat video apa itu berpikir komputasional, sekarang sudah paham. Apa sih itu berpikir komputasional? Payung? Berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara efektif dan efisien. Berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara efektif dan efisien, sama seperti komputer. Jadi bukan cuma komputer, ya, manusia untuk berpikir secara komputasional, secara berurutan seperti komputer. Dari berpikir komputasional itu ada 4 landasan dasar. Yang pertama apa? Dekomposisi. Kedua, abstraksi. Ketiga, pengenalan pola. Yang keempat, algoritma. Apa sih itu dekomposisi? Membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian kecil. Contohnya, dengarkan. Ketika kalian tadi melihat video, itu ada anak ditunjuk menjadi panitia. Dia bingung. Nah, itu masalah toh. Gimana caranya masalah itu terurai dengan efektif dan efisien. Sama definisi berpikir komputasional. Pertama, dia menunjuk ketuanya siapa, bagian kegiatan siapa, seksi sekretaris siapa, bendahara siapa. Jadinya masalah itu bisa terurai. Nah, lihat, membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian kecil. Jadi masalahnya bisa terurai, bisa dipecahkan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, pengenalan pola. Apa sih pengenalan pola? Mencari kesamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya apa tadi yang kalian lihat di video? Jemuran yang sudah diangkat. Ada baju dipisah, handuk dipisah, celana dipisah. Itu namanya apa tadi? Membagi kesamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Yang ketiga, abstraksi. Fokus pada informasi yang penting saja. Fokus pada informasi yang penting saja. Contohnya, tadi jus mangga. Kalau jus mangga nih saya beli ke SP4, naik sepeda motor, beli bensin. Habis itu ketemu Alip. Berhenti di warungnya Adrian. Nah, makanya ada abstraksi, fokus pada informasi yang penting saja. Membeli mangga di pasar untuk dibuat jus. Jadi nggak usah diceritain masalah-masalah kecilnya, nggak usah diceritain, ya. Itu landasan dasar abstraksi. Yang keempat tadi apa? Algoritma. Apa itu algoritma? Apa? Membuat langkah-langkah, sama seperti tadi membuat jus loh. Pertama, ambil mangganya dikupas. Mangga dikupas, dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke blender, dimasukkan air, dikasih gula, diputar blender, ya toh, dituang ke gelas, dikasih es batu, jadilah jus. Membuat langkah-langkah penyelesaian. Jadi enggak langsung pusing kalau ini toh. Makanya ada 4 landasan berpikir komputasional. Yang pertama apa tadi? Ulangi.
D. Kelompok kedua, abstraksi. Yang ketiga, pengenalan pola. Yang keempat, algoritma. Sampai sini sudah paham? Alhamdulillah. Oke. Nanti kita bagi LKPD ya, dikerjakan tiap-tiap kelompok. Ini Pak Seti pegang LKPD, nanti dikerjakan masing-masing kelompok, didiskusikan. Setelah selesai, dipresentasikan di depan teman-teman kalian. Paham? Oke. Nih. Gak apa-apa udah. Tadi ganti. Nangis-nangis ya. Situ tuh bareng-bareng sama kelompoknya. Ya. Karena di sini ada cuma 5 biji. Ini Kakak. Kan itu urutannya toh. Salin toh mandi. Ini pakai baju. Berarti bangun. Pertama bangun tidur. Merapikan ya. Kan bangun tidur. Udah, Rena. Langsung disalin ke bawah. Nah, itu. Kelompok kemana itu bareng sama itu aja. Sudah. Ini yang ini Pak. Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir. Nah. Yang terakhir toh, ini kan pertama urutannya ke sini. Ke restoran dulu, terus ke hotel, terus kemana? Museum. Berarti yang terakhir yang mana? Museum toh. Tujuannya berarti yang duluan dimasukkan berarti museum dulu kopernya kan terakhir ya. Kedua baru yang ketiga terakhir nih. Nah, berarti yang pertama. Jadi kan berurutan. Oke, gimana? Sudah selesai LKPD-nya yang dikerjakan? Oke. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kalian? Satu kelompok? Satu atau mau semuanya? Gimana? Semuanya ya? Ya, ayo silakan. Kelompoknya Reina maju. Baim, Maulana, semua maju. Sini tuh. Ayo, siap. Dengarkan yang lain, dengarkan nanti gantian. Oke. Pertama, tugas pada dalam kontrol dari tugasnya menjadi dua, masukkan potongan mangga ke dalam blender. 3. Tambahkan air dingin dan gula ke dalam blender. 4. Blender semua bahan hingga halus dan tercampur rata. 5. Jika ingin jus lebih dingin, tambahkan es batu dan blender lagi sebentar. 6. Tuang jus mangga ke dalam gelas saji. 7. Jus mangga segar siap dinikmati. Kami dari kelompok 3 sudah selesai untuk mempresentasikan cara membuat jus mangga. Oke, tepuk tangan. Kelompok mana lagi yang mau maju sebelum Bapak tunjuk? Ayo. Kamu. Ngomongnya gimana nih Pak? Megang. Kamu. Adrian,
menprestasikan hasil. Kamu aja lu. Ya, ya. Siapa lu? Ini dari kelompok apa? Ya, kelompok A. Oke, setelah kalian mengisi LKPD yang sudah isi tadi yang sudah dipresentasikan, berarti kalian ini sudah memahami apa itu berpikir komputasional. Kita mengulang. Ada 4 landasan. Landasan dasar berpikir komputasional. Apa aja tadi? Dekomposisi, abstraksi, pengenalan bola dan terakhir algoritma. Nah, berpikir komputasional itu apa tadi? Berpikir untuk mencari masalah dengan efektif dan efisien. Oke, sebelum kita akhiri, kita ice breaking dulu. Berdiri, kita goyang sama-sama. Siap. Sama-sama, berdiri semuanya. Boleh di luar kursi nggak apa-apa. Digoyang, goyang, digoyang, goyang, digoyang. Ayo tadi. Baiklah, sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita berdoa. Pak Seti minta Reina untuk memimpin doa. Doa aja. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Siap, berdoa dimulai. Sudah selesai. Silakan, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.